Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Fidiliana Fatin dengan NPM 22220032. Saya mahasiswa dari Universitas Timor, Program Studi Ilmu Administrasi Negara kelas 5A. Di sini saya akan mereview buku tentang Etika Administrasi Negara. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Andus Muhammad Ali Rahmani, STP MT, dan diterbitkan oleh Pustaka Setia Bandung. Yang pertama tentang konsep etika administrasi negara. Etika administrasi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, sikap, dan cara berpikir. Etika adalah ilmu yang mencari keseluruhan perbuatan manusia, tindakan insani dengan dasar-dasar sedalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Yang kedua, administrasi. Ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran penalaran manusia yang disusuli berdasarkan rasionalitas dan sistematika yang mengutamakan penjelasan tentang pemikiran, berbagai aksi dan reaksi yang diakoni oleh berbagai manusia dan objek material. Negara. Kata negara sama dengan staat dalam bahasa Jerman. Dua negara adalah kesatuan kedaerahan dan kewilayahan yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa, dan pemerintah. Orang-orang yang daulat, hukum, dan kepemimpinannya yang bersifat memaksa sehingga pada akhirnya memperoleh kesalahan dari luar dan dalam negeri. Etika administrasi negara. Etika administrasi negara adalah seperangkat nilai atau prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman dan fenomena, pegangan referensi, sekaligus standar penilaian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Administrasi negara atau birokrasi publik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, etika dalam administrasi negara merupakan aplikasi dari prinsip moral dalam perilaku pejabat pada organisasi publik atau birokrasi. Pejabat negara menjalankan mandat kepentingan publik sehingga tindakan dan keputusan harus mencerminkan nilai-nilai kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Ruang lingkup etika administrasi negara. Secara terminologis yang berbeda dengan moral, karena etika memiliki kode etik, sistem nilai, dan bersifat moral. Sebagai kode etik, etika berarti asas atau moral. Di sini, etika menjadi landasan atau profesi yang tidak boleh dilanggar, misalnya kode etik kedokteran, kode etik jurnalistik, dan kode etik sebagainya. Ada 3 prinsip moral dalam etika administrasi negara, yaitu bagian pertama tentang sikap baik. Sikap baik ini merupakan prinsip sikap baik mendahului dan mendasari semua prinsip moral lainnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menjelaskan tentang keadilan tidak sama dengan sikap baik. Yang ketiga, prinsip hormat terhadap diri sendiri. Prinsip ini menjelaskan tentang sikap baik dari prinsip keadilan, sudah mencakup semua norma dan kewajiban yang tepat dibayangkan. Aristoteles mengembangkan ajaran filsafat tentang etika. Etika administrasi negara, menurut Aristoteles, pada dasarnya serupa dengan etika Socrates dan Plato.
Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan sebagai barang yang tertinggi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Legitimasi kekuasaan negara. Menurut Max Weber dalam Friends, kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekaligus mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan itu tersendiri. Akan tetapi, kekuasaan yang dipermasalahkan di sini adalah kekuasaan negara dan ciri khas negara bahwa kekuasaan yang memiliki kewenangan. Pada prinsipnya ada dua macam legitimasi subjek kekuasaan. Yang pertama, legitimasi religius. Legitimasi ini menjelaskan tentang cara mendasar hak untuk menerima faktor-faktor yang telah terjadi. Yang kedua, legitimasi eliter. Legitimasi ini menjelaskan tentang hak untuk memerintah pada kecakapan khusus atau golongan untuk pemerintah. Menurut Adrain dalam Ramblan Subakti, berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, legitimasi dikelompokkan menjadi 5 tipe, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi ideologi, legitimasi kualitas pribadi, legitimasi instrumental, dan legitimasi prosedural. Perdebatan mengenai keputusan-keputusan dalam organisasi adalah bersandar pada pemahaman umum untuk bermuara pada kepentingan ideal ada berdasarkan pengetahuan. Etika untuk birokrasi. Birokrasi muncul sebagai protes terhadap ketidakmampuan dan efisiensi ekonomi bagi negara tersebut. Yang berikut, menurut Sondang P. Siagian, paradigma birokrasi yang ideal agar menyelenggarakan fungsinya dengan efisien, efektif, dan produktif. Birokrasi pemerintah harus berusaha mengelola organisasi dan pekerjaannya dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang sehat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Prinsip yang pertama tentang organisasi. Organisasi yaitu prinsip membangun sistem organisasi yang terpadu, integral, dan mutualistis. Prinsip yang kedua, kejelasan misi. Kejelasan misi birokrasi diangkat dalam tujuan nasional sebagai bidang kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kejelasan fungsi. Kejelasan fungsi merupakan perincis misi yang harus diemban. Asas-asas birokrasi dalam good governance. Asas-asas birokrasi dalam good governance atau pemerintahan yang baik memiliki pengertian yang berbeda-beda di setiap anggaran. Artinya prinsip-prinsip ini tidak bersifat global. Di Indonesia sebagai besar, rakyatnya seperangkat bahwa pada era pemerintahan, Suekanto berhasil meletakkan dasar nasionalisme bagi Indonesia. Prinsip demokrasi ini sama seperti berasas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan maupun negara. Peran dan pentingnya etika birokrasi. Yang pertama, masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintahan pada masa mendatang akan semakin kompleks. Yang kedua, keberhasilan pembangunannya yang telah meningkatkan dinamika. Paradigma dominan untuk memahami perilaku birokrasi adalah memfokuskan perhatian pada cara struktur insensian pejabat terpilih membatasi perilaku birokrasi.
Para pemerhati baru-baru ini berpendapat bahwa politis memfokuskan kembali perhatian mereka pada tugas dan fungsi tersebut. Pembentukan etika birokrasi. Terbentuknya etika birokrasi tidak terlepas dari kondisi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan aturan, norma, kebiasaan, atau budaya tersebut. Pelaksanaan etika birokrasi. Menurut Yahya Muhaimin tahun 1991 menjelaskan tentang birokrasi merupakan keseluruhan aparat pemerintahan baik sipil maupun militer yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam menerima gaji dari pemerintahan karena statusnya itu. Etika birokrasi dikembangkan dalam penyelenggaraan negara sejak dilaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 pada salah satu misinya. Mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja yang transparan, akuntabel, peka dan tangguh terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat di seluruh warga negara Indonesia. Menjaga kerahasiaan, memelihara kepercayaan dengan bersifat hati-hati dalam memberikan informasi. Seorang profesional harus mampu menyelesaikan hal-hal yang dapat diinformasikan kepada umum dan informasi yang perlu disimpan sebagai sebuah kerahasiaan. Menganalisis etika dan pelayanan publik. Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Jadi, pelayanan publik merupakan usaha pemangkauan kebutuhan masyarakat bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Definisi etika pelayanan publik. Pelayanan publik atau administrator publik didefinisikan tersebut menekankan etika pelayanan publik sebagai kode etik. Adapun Rohman mendefinisikan bahwa etika pelayanan publik adalah cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik atau normal. Paradigma etika pelayanan publik. Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Widodo, pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara, dan fungsi administrasi yaitu berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik, sedangkan pelaksanaan kebijakan politik merupakan kekuasaan administrasi publik. Akan tetapi, karena administrasi publik dalam menjalankan kebijakan politik memiliki kewenangan secara umum disebut keleluasaan untuk menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program maupun proyek. Etika pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan etis, terpenuhinya hak serta kewajiban masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai pemegang otoritas mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Salah satu hal yang dibahas dalam undang-undang ini yaitu mengenai prinsip nilai yang menjadi acuan perilaku dalam melakukan pelayanan
yang dibutuhkan sebagai upaya menyesuaikan tatanan nilai bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan acuan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Acuan perilaku dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, cermat. Yang ketiga, santun dan ramah. Yang keempat, tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut. Yang kelima, profesional. Yang keenam, tidak memelihara kebutuhan masyarakat sendiri. Yang ketujuh, patuh pada pemerintah atasan yang sah dan wajar. Yang kedelapan, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggaraan. Sekian dan terima kasih.